Malam itu, ketika angin malam berembus dingin di lorong rumah sakit, Rianti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dari kejauhan, ia menangkap bayangan Cynthia berjalan cepat menuju ruangan penyimpanan lama. Ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan sejak kasus bayi-bayi titipan yang sempat menggemparkan rumah sakit itu. Awalnya Rianti hanya sekedar penasaran, tetapi langkah kaki Cynthia yang tampak tergesa membuatnya mengikuti tanpa suara. Begitu sampai di depan pintu, Rianti menahan napas. Dari sela kecil pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat Cynthia berdiri di tengah ruangan berdebu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kasur bayi yang sudah kusam. Air mata Cynthia jatuh satu persatu tanpa ia sadari. Gerakannya, cara ia mengusap kasur itu, cara ia menggenggam dokumen tua, menunjukkan bahwa ada luka lama yang kembali terbuka. Saat Rianti hendak meninggalkan tempat itu, seorang perawat tua lewat sambil tersenyum ramah dan tanpa sengaja berkata kepada Cynthia, "Masih mencari jejak bayi laki-lakimu, Bu? Yang dulu pernah dititipkan tapi hilang dalam kekacauan administrasi itu." Ucapannya membuat waktu seperti berhenti. Rianti berdiri kaku, tubuhnya seolah membeku. Semua potongan puzzle dari perhatian berlebihan Cynthia kepada Kenzo, tatapan sendu setiap kali melihat Kenzo terluka, dan getaran emosionalnya yang selalu muncul tiba-tiba, semuanya kini menjadi jelas. Kenzo adalah anak kandung Cynthia. Rianti hampir tidak bisa bernapas. Kenyataan itu menghantamnya seperti badai. Kenzo Mupah anak Aditya, bukan pewaris keluarga yang selama ini dijaga mati-matian. Dan paling menakutkan, rahasia yang coba Rianti kubur sejak bertahun-tahun akhirnya mulai menggeliat keluar. Di masa lalu, saat keluarga berada dalam kekacauan, ia mengambil bayi laki-laki itu, anak Cynthia, dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Keputusan yang ia ambil dalam ketakutan dan tekanan luar biasa, dan kini semuanya kembali menghantuinya. Di tempat lain, Kenzo masih sibuk dengan kasus kecelakaan Mutiara. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya sendiri siap runtuh dalam hitungan waktu. Rianti memandangnya dari kejauhan, dadanya sesak. Ia tahu cepat atau lambat, kebenaran ini akan menghancurkan segalanya. Sementara itu, Cynthia yang awalnya berusaha menenangkan diri, justru semakin curiga pada Rianti. Sikap Rianti yang gelisah, cara ia selalu menghindar saat masa lalu Kenzo dibahas, semuanya menambah kegelisahan Cynthia. Bahkan hal kecil seperti tanggal lahir Kenzo atau kebiasaan tidurnya waktu bayi, hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh seorang ibu, ternyata lebih banyak diketahui Rianti daripada dirinya sendiri. Kecurigaan Cynthia tumbuh menjadi ketakutan. Di tengah semua itu, badai lain justru meletus di hadapan Kenzo. Ia akhirnya mendapatkan rekaman dashcam yang Sandra sembunyikan selama ini. Ketika ia memutarnya, seluruh ruangan menjadi sunyi. Dalam rekaman itu terlihat jelas, mobil Sandra melaju tak stabil, menabrak Mutiara dan Pak RT dengan keras. Terdengar benturan, pecahan kaca, dan napas panik. Tetapi bagian terburuknya adalah detik ketika Sandra keluar dari mobil, melihat tubuh Mutiara tergeletak, lalu kabur tanpa menoleh lagi. Kenzo menatap layar itu tanpa berkedip. Rahangnya mengeras. Sandra langsung menangis, memohon ampun, berlutut di lantai. Ia mengatakan remnya blong, ia ketakutan, ia tidak tahu harus bagaimana. Tetapi tidak ada satupun kata yang bisa menembus dinding kemarahan dan kekecewaan yang menelan Kenzo. Baginya, Sandra sudah mengambil keputusan paling kejam, meninggalkan seseorang di ambang kematian. Hari itu menjadi akhir dari semua kebohongan Sandra. Tapi bagi Kenzo, itu baru awal dari kehancuran. Ia tidak tahu bahwa saat ia menghancurkan Sandra dengan kebenaran lain yang jauh lebih kejam sedang menunggunya di depan mata. Kebenaran tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Ketika rahasia Kenzo dan Mutiara akhirnya pecah bersamaan, keluarga Aditya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tidak ada satupun hubungan yang akan tetap utuh setelah malam itu.